Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasalvia Julianti dengan NIM 2515091051. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses berkeimanan dan kebenaran mutlak. Nah, Al-Quran sebagai firman Allah yang terjaga adalah kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril selama kurang lebih 23 tahun. Keotentikan Al-Quran sebagai firman Allah bukan sekedar klaim, melainkan didukung oleh bukti-bukti nyata yang dapat dikaji secara rasional maupun historis. Jadi ini adalah dalil yang akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna az-zakra wa inna lahu lahafidun. Yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Ayat ini merupakan jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an akan selalu terjaga dari perubahan, penambahan maupun pengurangan. Jaminan ini terbukti hingga saat ini di mana manuskrip-manuskrip tertua Al-Qur'an yang ditemukan seperti Mushaf bin Makam abad ke-7 Masehi dan Mushaf Samarkand memiliki teks yang identik dengan Mushaf yang kita baca hari ini. Nah, ini adalah ayat kedua. Ini adalah ayat kedua yang saya akan bacakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu lakitabun azizun la ya'tihil la ya'tihil basilu min baini ladaihi wala min khalfih tanzilum man haqimin hamid, yang artinya dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia yang tidak datang kepada Al-Quran kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Nah, bukti kemurnian Al-Quran. Terdapat beberapa bukti konkret yang mengakses bahwa Al-Quran adalah benar-benar firman Allah dan terjaga hingga kini. Yang pertama adalah hafalan atau tahfiz. Jutaan muslim di seluruh dunia hafal Al-Quran 30 juz tanpa perubahan satu huruf pun. Ini metode preservasi unik yang tidak dimiliki kitab suci manapun. Yang kedua adalah keseragaman teks. Mushaf Al-Quran dari Maroko hingga Indonesia dari abad ke-7 hingga hari ini memiliki teks yang identik 100%. Yang ketiga, mukjizat ilmiah. Al-Quran menyebut fakta-fakta ilmiah yang baru dibuktikan sains modern seperti proses penciptaan manusia. Seperti surah Al-Mu'min ayat 12-14, perluasan alam semesta dan kegelapan lapisan laut dalam. Yang keempat, mukjizat bahasa. Tantangan Al-Quran untuk membuat satu surat saja yang menyerupainya. Seperti surah Al-Baqarah ayat 23. Tidak pernah berhasil dipenuhi oleh siapapun hingga hari ini meski bangsa Arab saat ini adalah ahli sastra terbaik. Lalu pengalaman pribadi dalam perjalanan keimanan dan 5 jenis hidayah. Perjalanan seseorang dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah proses yang unik dan personal, namun selalu bersinggungan dengan berbagai bentuk hidayah atau petunjuk yang Allah berikan. 5 jenis hidayah dalam Islam adalah: 1. Hidayah fitrah, 2. Hidayah hawa, nafsu atau indra, 3. Hidayah akal, dan 4. Hidayah agama atau wahyu, dan 5 adalah hidayah taufik atau pertolongan khusus untuk berbuat taat. Nah, di sini adalah pengalaman pribadinya. Sejak kecil saya tumbuh dalam keluarga muslim yang menjalankan ibadah sholat dan puasa, namun keimanan dan masa kecil itu lebih bersifat rutinitas daripada kesadaran. Inilah wujud hidayah fitrah yang Allah tanamkan sejak lahir, yakni kecenderungan alami manusia untuk mengenal Tuhan. Ketika memasuki masa remaja dan kuliah, saya mulai banyak bertanya, mengapa kita harus beribadah? Apakah agama ini benar-benar masuk akal? Pertanyaan-pertanyaan ini mendorong saya membaca buku-buku tentang perbandingan agama dan sains Islam. Disinilah hidayah akal bekerja. Allah memberikan kemampuan berpikir kritis yang justru semakin memperkuat keimanan ketika digunakan dengan jujur. Suatu saat, saya mengalami ujian berat, nilai akademik merosot, dan rencana yang sudah disusun gagal total.
Dalam kesendirian malam, saya baca Al-Quran dan menemukan surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat itu terasa berbicara langsung kepada kondisi saya. Inilah hidayah agama atau wahyu yang menenangkan hati dan memberikan arah. Nabi Muhammad SAW sebagai teladan. Yang pertama adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk seluruh manusia. Nabi Muhammad SAW diutus bukan hanya untuk umat Muslim atau bangsa Arab semata, melainkan untuk seluruh umat manusia. Bahkan seluruh alam semesta, rahmatun lil alamin, hal ini ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Quran. Nah, ini adalah dalil yang akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Lalu yang kedua adalah dalil yang akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah bagi kamu semua. Mengapa perlu ada nabi dan rasul terakhir? Karena manusia sebelum Islam hidup dalam era kegelapan moral jahiliyah, di mana penindasan, perbudakan, dan kezaliman merajalela. Nabi-nabi sebelumnya diutus untuk kaum tertentu dan zaman tertentu. Nabi Muhammad SAW hadir sebagai penutup para nabi atau khatamun nabiyyin dengan membawa syariat yang universal, lengkap, dan berlaku hingga akhir zaman. Tidak membutuhkan pembaruan lagi karena Al-Quran dan Sunnah sudah mencakup semua aspek kehidupan manusia. Lalu 4 sifat Rasul, yaitu akhlak dan kisah berkesan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah 4 sifat Rasul, yaitu sidik, jujur, segala ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW selalu benar dan tidak pernah berdusta. Bahkan sebelum kenabian, beliau sudah dijuluki Al-Amin, yang terpercaya, oleh masyarakat Mekah. Yang kedua adalah amanah, yaitu dapat dipercaya. Nabi Muhammad SAW selalu menjaga titipan dan amanah yang diberikan kepadanya. Harta benda orang-orang Mekah sering dititipkan kepada beliau karena dikenal sangat terpercaya. Yang ketiga adalah tabligh atau menyampaikan. Nabi Muhammad SAW wajib menyampaikan seluruh wahyu yang diterima tanpa menyembunyikan satupun. Beliau tidak pernah mengubah atau memilih-milih wahyu sesuai kepentingan pribadi. Yang keempat yaitu fatana atau cerdas. Nabi Muhammad SAW memiliki kecerdasan luar biasa dalam memimpin, berdiplomasi, berstrategi, dan memecahkan persoalan umat. Perjanjian Hudaibiyah adalah salah satu contoh kecerdasan strategis beliau. Selanjutnya adalah yang B, kepribadian dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah manusia dengan akhlak paling sempurna. Allah sendiri memuji akhlaknya. Dan ini adalah dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka lahalai khuluqi adzim. Yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Beliau dikenal sangat penyayang kepada keluarga, sahabat, bahkan kepada musuh-musuhnya. Beliau tidak pernah membalas dendam atas penghinaan pribadi, selalu berkata lembut dan murah senyum. Aisyah pernah ditanyakan tentang akhlak Nabi. Ia menjawab, akhlaknya adalah Al-Quran. Selanjutnya adalah kisah paling berkesan, Fathul Makkah, menaklukkan Mekah. Kisah yang paling berkesan bagi saya adalah Fathul Makkah di abad 630 Masehi setelah 20 tahun diusir, dihina, disiksa, dan diboikot oleh kaum Quraisy Mekah. Nabi Muhammad SAW akhirnya memasuki kota Mekah dengan kemenangan. Semua orang yang pernah menyakiti beliau kini ada di hadapannya dan tidak berdaya. Namun alih-alih membalas dendam, beliau berkata, "Wahai penduduk Mekah, apa yang kalian pikirkan akan aku lakukan kepada kalian?" Mereka menjawab, "Kebaikan karena engkau saudara yang mulia dan putra saudara yang mulia." Beliau kemudian berkata, "Pergilah kalian semua bebas."
Itza fa'antum atqulak. Inilah puncak akhlak mulia yang tidak ada tandingannya. Dalam sejarah, manusia memaafkan seluruh musuh pada saat kemenangan total. Kisah ini menjadi inspirasi bahwa kekuatan sejati bukan pada kemampuan membalas, melainkan pada kemampuan memaafkan. Selanjutnya adalah belajar sepanjang hayat. Yang pertama adalah konsep manusia sebagai makhluk belajar dan belajar sepanjang hayat. Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk yang dianugerahi akal atau alkun dan kemampuan untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Berbeda dengan makhluk lain, manusia mampu berpikir relatif, mengambil pelajaran dari pengalaman, dan meneruskan ilmu dari generasi ke generasi. Inilah yang disebut dengan konsep manusia makhluk belajar atau Homo education. Belajar sepanjang hayat, lifelong learning, dalam Islam bukan sekadar konsep pedagogis modern, melainkan kewajiban agama yang berlaku sejak lahir hingga meninggal dunia. Hadis Nabi menegaskan, Auzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Utulubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Nah, ini adalah dalil pertama perintah membaca sebagai wahyu pertama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Wahyu pertama yang turun adalah perintah membaca, Iqra, bukan perintah sholat atau zakat. Ini menandakan bahwa fondasi utama Islam adalah ilmu pengetahuan. Allah memulai risalah Islam dengan menekankan pentingnya membaca, belajar, dan mencari ilmu. Lalu inilah dalil kedua atau kewajiban menuntut ilmu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Yang artinya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis ini menyatakan bahwa menuntut ilmu hukumnya wajib, fardu ain. Bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, ini berarti tidak ada alasan untuk berhenti belajar selama kita masih hidup. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu ladhina amanu minkum walladhina utul ilm. Walladhina utul ilma rajat. Yang artinya, Allah akan menginginkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ayat ini menegaskan bahwa ilmu adalah salah satu faktor yang mengangkat derajat seorang manusia di sisi Allah, menunjukkan bahwa belajar dan berilmu adalah bagian integral dari kehidupan seorang muslim yang berkualitas. Lalu penerapan sebagai muslim pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai mahasiswa di Fakultas Teknik dan Kejuruan, saya berusaha mengintegrasikan semangat belajar Islam dalam kehidupan akademik dan sosial sehari-hari. Yang pertama adalah niat yang benar. Setiap belajar saya niatkan untuk menambah ilmu yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Dengan niat ini, belajar menjadi bernilai ibadah. Yang kedua yaitu konsistensi dan disiplin. Menghadiri perkuliahan dengan serius, membaca literatur secara mandiri di luar jam kuliah, dan tidak menunda tugas, karena Allah mencintai amal yang dilakukan secara konsisten meski kecil. Yang ketiga yaitu belajar dari pengalaman. Setiap kegagalan dalam praktikum atau proyek dijadikan pelajaran, bukan alasan untuk menyerah. Islam mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Yang keempat adalah berbagai ilmu mengajarkan atau mendiskusikan materi kepada teman yang kesulitan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Lalu yang kelima, belajar tidak terbatas ruang dan waktu. Memanfaatkan teknologi bukan digital, video pembelajaran, podcast ilmu Islam sebagai bentuk modernisasi semangat belajar sepanjang hayat. Lalu manusia sebagai makhluk peneliti. Islam dan sains atau Islam sains. Islam dan sains bukanlah dua entitas yang bertentangan melainkan saling melengkapi.
Islam justru menjadi pendorong pertama perkembangan sains di dunia melalui perintah membaca, mengamati, dan merefleksikan alam semesta. Pengertian Islam dan sains. Islam mendorong umatnya untuk melakukan observasi, eksperimen, dan penelitian terhadap alam semesta sebagai bentuk mengenal dan mensyukuri ciptaan Allah. Peradaban Islam abad ke-8 hingga ke-13 Masehi melahirkan ilmuwan-ilmuwan besar seperti Ibnu Sina yang kedokteran, Al-Khwarizmi matematika atau aljabar, Ibnu Haytham atau optik, dan Al-Biruni antropologi dan geografi. Islam Sains adalah upaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam metodologi dan tujuan ilmu pengetahuan, sehingga sains tidak hanya bersifat material mencari keuntungan semata, tetapi juga bermakna spiritual dan etis. Sains yang diislamisasi bertujuan untuk kemaslahatan kemaslahatan manusia dan alam, bukan untuk eksploitasi atau kerusakan. Contoh dan fenomena nyata. Embriologi dalam Al-Quran, Surah Al-Mu'min, ayat 12-14 mendeskripsikan tahapan perkembangan janin manusia dari nutfah atau sperma, alaqah atau segumpalan darah, mudghah atau segumpulan daging, hingga terbentuknya tulang dan daging. Fakta ini baru dibuktikan secara ilmiah oleh sains modern pada abad ke-20. Yang kedua adalah ekspansi alam semesta, yang di, di surah Az-Zariyat ayat 47 menyatakan kami bangun langit dengan kekuatan dan kami meluaskannya. Teori Big Bang dan perluasan alam semesta baru ditemukan sains Edwin Hubble tahun 1924. 140 tahun setelah Al-Quran menyebutkannya. Kegelapan laut dalam Surah An-Nur ayat 40 menggambarkan kegelapan berlapis di lautan dalam. Fakta ini baru dapat diverifikasi dengan kapal selam modern lautan dalam benar-benar memiliki beberapa lapisan kegelapan karena cahaya tidak dapat menembus kedalaman 200 meter lebih. Ilmuwan Muslim kontemporer Dr. Ahmad Zewail, pemenangan Nobel Kimia 1999, dan banyak ilmuwan Muslim lainnya membuktikan bahwa iman dan sains ilmiah bisa berjalan beriringan dengan sempurna. Selanjutnya adalah refleksi surah Al-Alaq dan manusia makhluk peneliti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Alamal bil qalam, alamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, surat Al-Alaq memiliki makna yang sangat dalam bagi manusia sebagai makhluk peneliti. Perintah Iqra atau bacalah bukan sekedar membaca teks, melainkan mengandung makna membaca, mengamati, menganalisis, dan memahami. Seluruh fenomena alam semesta inilah metodologi penelitian dalam Islam. Allama bil qalam, yaitu mengajar dengan pena, menunjukkan pentingnya dokumentasi ilmiah hasil penelitian harus dicatat dan disebarluaskan agar bermanfaat bagi generasi berikutnya. Ini adalah fondasi dari review dan publikasi ilmiah dalam sains modern. Sebagai mahasiswa teknik, refleksi saya terhadap ayat ini adalah bahwa setiap eksperimen di laboratorium, setiap analisis data, setiap problem solving dalam bidang teknik adalah bentuk nyata dari perintah Iqra tersebut. Seorang insinyur atau peneliti muslim idealnya tidak hanya mengejar inovasi teknis, tetapi juga memastikan setiap karya ilmiahnya membawa manfaat dan tidak merusak sesuai dengan nilai rahmatan lil alamin. Manusia sebagai makhluk peneliti berarti manusia dibekali rasa ingin tahu yang tidak pernah puas, kemampuan observasi melalui indera, kemampuan dedukasi dan indukasi melalui akal, serta kemampuan refleksi seperti spiritual melalui hati nurani. Kombinasi inilah yang membuat manusia mampu menghasilkan peradaban ilmu pengetahuan yang tidak tertandingi makhluk lain.
Selanjutnya adalah Muslim dan Islam membangun peradaban. Yang pertama adalah faktor pendukung kemajuan peradaban Islam. Peradaban Islam pernah mencapai puncak kejayaannya pada masa dinasti Abbasiyah, abad ke-8 hingga ke-13 Masehi, di mana wilayah kekuasaan Islam membentang hampir 2/3 benua dan menjadi pusat ilmu pengetahuan, seni, dan kemakmuran dunia. Ada beberapa faktor utama yang mendorong kemajuan luar biasa ini. Yang pertama adalah Al-Quran dan hadis sebagai landasan. Fondasi utama kemajuan peradaban Islam adalah wahyu Al-Quran yang mendorong umatnya untuk membaca, berpikir, dan meneliti. Ratusan ayat Al-Quran yang menggunakan kata afala taqilun, apakah kamu tidak berpikir, tafakur, merenungkan, dan yatadabarun, atau merenungi, mendorong umat Islam untuk aktif mengeksplorasi ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah gerakan penerjemahan. Khalifah Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun mendirikan Bait al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan di Baghdad, yang menjadi pusat penerjemahan karya-karya ilmiah Yunani, Persia, India, dan Romawi ke dalam bahasa Arab. Ribuan manuskrip ilmiah diterjemahkan, dipelajari, dikembangkan, dan disebarluaskan. Ini adalah gerakan globalisasi ilmu pengetahuan pertama dalam sejarah manusia. 3. Dukungan politik dan finansial. Para khalifah dan penguasa Islam memberikan dukungan penuh kepada para ilmuwan baik muslim maupun non-muslim. Ilmuwan mendapat gaji, fasilitas, laboratorium, perpustakaan, dan kebebasan meneliti. Ini menciptakan ekosistem inovasi yang produktif. Yang keempat adalah toleransi dan inklusivitas. Peradaban Islam tidak eksklusif. Ilmuwan Yahudi, Kristen, Zoroaster, dan Hindu bekerja berdampingan di institusi-institusi keilmuan Islam. Islam memerintahkan hikmah ini adalah barang milik orang mukmin, di mana saja ia mendapatinya, maka ambillah. Keterbukaan ini mempercepat akumulasi ilmu. Lalu yang kelima adalah etos kerja dan akhlak Islam. Nilai-nilai Islam seperti amanah, kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab menciptakan masyarakat yang produktif dan berintegritas. Seseorang pedagang muslim abad pertengahan yang jujur bisa berdagang dari Andalusia hingga Asia Timur karena reputasinya terpercaya. Yang keenam adalah integrasi ilmu dunia dan akhirat. Islam tidak memisahkan ilmu agama dan ilmu dunia. Ilmu kedokteran, astronomi, matematika, dan arsitektur semuanya dianggap sebagai bagian dari ibadah dan penghambaan kepada Allah. Selama digunakan untuk kebaikan, motivasi spiritual ini menghasilkan semangat belajar yang tidak pernah padam. Lalu Muslim dan Islam membangun peradaban. Faktor melemahnya peradaban Islam, kejayaan peradaban Islam mulai memudar sejak abad ke-13 Masehi dan semakin terpinggirkan pada masa revolusi industri Eropa. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan kemunduran ini. Yang pertama adalah serangan Mongol pada tahun 1258 Masehi. Serangan tentara Mongol di bawah Hulagu Khan menghancurkan Baghdad, pusat peradaban Islam kala itu, secara total. Bait al-Hikmah dibakar, jutaan manuskrip dibuang ke sungai Tigris, dan ratusan ribu ulama serta ilmuwan terbunuh. Kejadian ini merupakan pukulan peradaban yang sangat berat dan membutuhkan waktu berabad-abad untuk pulih. Yang kedua adalah perpecahan internal dan konflik politik. Setelah masa kejayaan, umat Islam mulai terpecah belah dalam berbagai dinasti yang saling berkonflik, Abbasiyah dan Fatimiyah. Perang antar khalifah dan intrik istana yang menguras energi dan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kemajuan ilmu. Perpecahan ini melemahkan persatuan umat Islam secara fundamental. Yang ketiga yaitu kemunduran spirit intelektual. Muncul pemikiran pintu jihad telah tertutup yang menyebabkan umat Islam berhenti berinovasi dan hanya mengulang-ulang pemikiran ulama terdahulu. Taklid buta menggantikan semangat penelitian dan pembaruan. Ilmu pengetahuan yang dulunya berkembang pesat mulai stagnan.
Yang keempat adalah kolonialisme barat. Mulai abad ke-15 Masehi, ekspansi kolonial Eropa secara sistematis merampas sumber daya alam, melemahkan sistem pendidikan lokal, dan menciptakan ketergantungan ekonomi politik pada negara-negara Islam. Ini menyebabkan kemunduran ekonomi yang berdampak pada lemahnya investasi untuk ilmu pengetahuan. Yaitu yang kelima, meninggalkan semangat Al-Quran. Paradoks terbesar adalah ketika umat Islam mulai meninggalkan etos belajarnya justru diperintahkan Al-Quran. Ibnu Khaldun dalam mukaddimahnya menganalisis bahwa kemunduran peradaban terjadi ketika generasinya berpuas diri dengan kemewahan dan meninggalkan semangat juang serta mencari ilmu yang menjadi modal awal kejayaan. Kesimpulannya, kebangkitan peradaban Islam masa kini membutuhkan kembalinya ke sumber Al-Quran dan Sunnah sebagai motivasi spiritual, dipadukan dengan penguasaan sains dan teknologi modern, persatuan umat, dan etos kerja yang bermartabat seperti yang dilakukan para pendahulu di era keemasan Islam. Kesimpulannya adalah Islam mengajarkan bahwa keimanan, ilmu pengetahuan, dan akhlak merupakan bagian yang saling berkaitan dalam kehidupan manusia. Al-Quran menjadi pedoman yang terjaga, sedangkan Nabi Muhammad SAW menjadi teladan dan menjalankan nilai-nilai kebaikan. Sebagai manusia, kita memiliki kewajiban untuk terus belajar, meneliti, dan mengembangkan ilmu demi memberikan manfaat bagi masyarakat. Kemajuan peradaban dapat tercapai apabila ilmu, iman, dan akhlak berjalan secara seimbang. Baik, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.